Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wal akhirin. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-71. Ma qadaka sayun mislal wahmi. Tidak ada yang bisa menarik kamu suatu hal yang sepadan dengan angan-angan, yang sepadan dengan wahmu, pemikiran, ngelamunan pikiran. Al-wahmu ya awalul khotir, di wahmu itu awal daripada geraknya pemikiran, kekhawatiran atau yang terbersit dalam pemikiran. Wa ad'afu minasyak, dan ini lebih parah daripada keraguan. Wal muratuhuna ma khalafal yakin fayasduku bidzon wasyak. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berbeda dengan yakin, maka bisa dikatakan sama dengan don, prasangka atau sak, ragu-ragu. Jadi wahmu ini lebih cenderung ke prasangka atau ragu-ragu, jadi angan-angan atau lamunan lah. Majarroka syai'un wa qadaka ila tam'i fil khalqi wa tamalluki lahum wa tadullu li lima fi aidihim syai'un misal wahmi. Jadi tiada hal yang bisa menarik kita ke arah tomak, berharap kepada makhluk, watamaluk lahum, dan kita bergantung kepada mereka, watadulli fima fi aidim, dan kita menghinakan diri, merendahkan diri untuk berharap terhadap apa yang berada di tangan mereka, yang berupa harta, kekuasaan yang ada di tangan manusia. Jadi yang bergantung, berharap, merendahkan diri itu sebetulnya yang menjadikan kita ke arah situ itu wahmu, prasangka, angan-angan, yang mana yakni anna kalamata wahamta anna biyadi naf'an au dorron au ato'an au man'an tamata fihim wa tadallalta lahum wa tamata alaihim wa khifta minhum. Tatkala kita, pikiran kita menyangka, berprasangka, punya angan-angan bahwa manusia itu bisa memberi manfaat, bisa ngasih mudorot, bisa ngasih sesuatu atau menghalangi kita untuk tidak mendapat sesuatu hal, maka kita jika berpikiran seperti itu, maka kita akan berharap terhadap manusia atau tomak terhadap apa yang dimiliki manusia lain, dan kita lalu merendahkan diri terhadap mereka, dan kita bergantung, percaya kepada mereka, juga takut kepada mereka. Contoh, kalau ada seseorang mempunyai kekuasaan presiden, banyak orang yang merendahkan diri ke presiden supaya mendapat kedudukan, atau dia mempunyai katakanlah usaha, takut usahanya nggak berjalan, dia mendekati presiden, merendahkan diri, ngasih angpau dan lain sebagainya. Dan itulah berawal dari anggapan bahwa presiden mempunyai manfaat, dapat menolak mudarat dan lain sebagainya, sehingga kita merendahkan diri kepada mereka.
walau hasala lakal yakin anna amrum biyatillah wa anfusahum fi qabdatillah ajizin anin naf yang musim kaifa yakdiruna ala naf'i ghairihim laqata'at ya suka minhum wala rafatahim anhum wala ta'alaq tahimmataka bi rabbil arbab. Dan jika kita yakin mantap dalam hati kita sungguhnya perkara mereka itu di dalam kekuasaan Allah, presiden jadi presiden itu ya sudah karena dikuasakan Allah, dan mereka itu di dalam kekuasaan Allah, bukan mereka yang berkuasa karena dikasih kekuasaan Allah. Dan mereka tidak bisa mengasih mudorot, bisa itu ya karena dikasih kekuasaan oleh Allah. Maka jika kita yakin terhadap seperti itu, maka mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada selain mereka. Dan kita akan berputus asa, tidak bergantung kepada mereka. Dan kita tidak menggantungkan harapan-harapan kita yang tinggi terhadap mereka. Dan kita akan terbalik menggantungkan harapan kita terhadap Tuhan segala hal jagat alam raya ini yang membuat Tuhan kita tentu bergantung kepada itu Rabbil Arbab, Tuhannya segala hal. Jadi kita yang gantungi tempat tujuan, kita takut kepadanya, itu kan namanya Tuhan. Nah, yang al-haq di atas itu segalanya adalah namanya Rabbul Arbab, Tuhan yang maha segalanya. Tentu kita kalau yakin terhadap seperti itu, terhadap teman, terhadap kekasih, ya itu yang bisa jadikan kita teman sesungguhnya dan kekasih sesungguhnya ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itulah yang di dalam adalah ruh yang selamat, seperti yang kita uraikan pada bagian lalu, minimal kita masuk dalam kategori hati. Hati yang selamat itulah yang bisa sowan kepada Allah. Anak, harta, dan semuanya tidak bermanfaat yang sampai kepada Allah hati yang selamat itu. Lah terus bagaimana kita menginfakkan harta dan kita mengurusi kewajiban terhadap keluarga, anak, istri, itu berarti nggak ada manfaatnya. Yang bermanfaat bukan urusan anak istrinya, tapi di situ adalah yang akan menjadikan kita kemudian itu tadi hati kita selamat. Menginfakkan tujuannya kemana? Kalau kepada Allah, lalu kita akan bergantung kepadanya. Jadi harta kita infakkan kepada anak, tujuannya kita melakukan kewajiban, bukan bergantung dengan anak supaya kalau dewasa kita tua diurusi anak, bukan seperti itu. Tapi karena kewajiban kita sebagai fisik manusia di dunia untuk menafkahi anak itu tadi, tujuan kita adalah menuruti sistem yang Allah buat di bumi untuk ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah untuk ngurusi semesta ini. Maka itulah tujuannya
yang akhirnya bisa menyelamatkan hati kita, ya hati kita yang selamat itulah yang bisa sampai kepada Allah. Qalbun salim walladzi la ta'allaqa lahu bi syai'in dunallah. Yang dimaksud qalbin salim di sini adalah hati yang tidak bergantung kepada sesuatu selain kepada Allah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Dan sungguh engkau telah datang kepadamu dengan keadaan tanpa berpakaian, sebagaimana aku jadikan kamu di awal permulaan. Jadi kita yubhamu minhu aidan annahu la yasiu majiatuka ilallah bil wusuli ilai illa idza kunta furada mimma siwa. Dan ini dapat dipahami bahwasanya tidak sah kita datang kepada Allah, usul kepada Allah, kecuali kita itu tanpa membawa atribut suatu apapun selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yajidka yatimau fa'awa. Apakah engkau tidak memenuhi dirimu yang awalnya itu yatim, kemudian diurusi? Yufhamu annahu la ya'wika ilahi ilda sohayatimu kami masiwa. Dan ini juga bisa dipahami bahwasanya tidak akan kembali kepada Allah kecuali yatimnya hati sendirian, hanya sendirian, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Innallaha witrun yuhibbul witra ayyuhul qalbal ladzi la yasfa'u bi tasminatil asal. Sungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil, ini maksudnya juga hati. Allah cinta hati seseorang yang ganjil, yang ada di dalam hati cuma Allah, tidak ada selain Allah. Fatah sula annal wahmu hijabun anillahi al awam mal khawas anal khawasul falam yahjubhum anillahi syai'un. Dan dari sini dapat dikatakan wahmu, di prasangka pikiran, prasangka yang ada dalam pikiran-pikiran kita itu, lamunan-lamunan kita itu menjadi hijab bagi orang awam dan khusus. Jadi karena ketakutan untuk satu hal, kemudian menjadi wujud ketakutan itu. Dan lain sebagainya, sebetulnya semuanya awal itu diciptakan oleh pikiran-pikiran kita sendiri itu. Itulah yang menjadikan hijab kita kepada Allah. Sebetulnya alam semesta ini awalnya nggak ada, terus menjadi ada. Maka yang sesungguhnya ada hanya Allah. Lah, kemudian pikiran kita beranggapan segala sesuatu ini ada. Maka dari situlah sesuatu yang ada, yang terdeteksi akal dan panca indera ini, maka menjadi hijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma khawasul khawas falam yahjubhum anillahi syai'un. Adapun orang khususil khusus, ya tidak terhijab karena dia tuh telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan pandangannya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang lain tidak bisa menutupi pandangannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.